Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan semua teman-teman netizen, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Ketemu lagi dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab bersama aku Anelis Larsati Gufron atau biasa disapa Ara. Nah tentunya aku nggak sendirian nih karena di sini sudah hadir Ustadz keren kita, namanya Ustadz Nasrullah atau disapa Ustadz Nas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ara. Gimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, semoga Mbak Ara baik juga. Alhamdulillah baik. Ustadz udah siap belum nih sharing kepada pemirsa TV-mu? Siap, insya Allah. Oke, nah pemirsa disimak baik-baik ya karena kita bakal belajar dengan cara yang asik dan tentunya menyenangkan dengan menyapa dan mendengarkan video-video pertanyaan netizen. Oh iya, jangan lupa ya untuk follow Instagram kita @netizenbertanya. Dan kita juga menerima video atau pertanyaan ke Instagram kita. Nah, kali ini kita mau bahas dengan tema tips agar doa dikabulkan Ustadz. Karena doa penting banget nih untuk muslim, untuk umat Islam. Karena untuk memohon pertolongan, bantuan, dan permohonan kepada Allah. Nah, kita juga sudah menerima video-video dari netizen. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum Ustaz, perkenalkan nama saya Alfan dari Ciputat. Saya mau bertanya Ustaz, apa aja syarat agar doa kita terkabul Ustaz? Terima kasih Ustaz. Itu dia video pertanyaan dari netizen Alfat dari Ciputat Ustadz. Dia menanyakan, Ustadz apa aja sih syarat agar doa kita dikabulkan Ustadz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Tentu pada prinsipnya sebelum kita ke syarat ya, doa pada prinsipnya adalah ibadah begitu ya. Jadi doa itu sendiri adalah ibadah karena doa secara bahasa artinya adalah memanggil ataupun meminta begitu. Jadi doa itu dikatakan ibadah adalah karena bentuk ke low profile atau hamba itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang muslim itu membutuhkan sosok zat yang lebih besar yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan atau tidak gitu. Dikabulkan atau tidak tetaplah berdoa. Karena sebaliknya orang yang tidak berdoa maka ia adalah orang yang sombong. Orang yang takabur apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meski begitu tetap doa itu sebagaimana disampaikan ada adab-adabnya, ada syarat-syaratnya gitu ya. Tentu di antara adab dan syarat berdoa adalah pertama fondasinya adalah keimanan itu sendiri gitu ya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan jika seorang hamba itu hambaku meminta kepadaku maka perlu memastikan bahwa sesungguhnya aku itu dekat gitu kan. Jadi aku akan menyambut doa orang-orang yang memanggilku, yang meminta kepadaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Maka mereka diminta untuk ya datang kepada Allah dan beriman kepadaku gitu, kepada Allah gitu. Maksudnya beriman ini berarti kan syarat ya, sebelum berdoa itu tentu harus didasari dengan keimanan gitu ya. Jadi orang yang beriman tentu disyaratkan di sini bisa untuk berdoa karena disitulah konsekuensi dari keimanan itu sendiri, bahwa dia butuh Allah, bahwa dia tidak punya misalkan daya dan kekuatan di dunia ini selain Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik Ustadz. Ustadz, kalau misalkan kita berdoa minta pekerjaan, tapi Allah nggak kabulin Ustadz, apakah Allah itu bakal kasih yang lebih baik? Atau gimana Ustadz kalau doanya nggak dikabulin nih? Ya, tentu ketika doa tidak dikabulkan, banyak sekali bagaimana kita mengartikan doa itu tidak dikabulkan kan. Ada yang misalkan ditunda, ada yang kemudian Allah tahu mana yang lebih baik untuk kita. Ada yang kemudian kalau ditunda itu, kalau misalkan dikabulkan kita akan menjadi pribadi yang misalkan ya, lupa gitu ya, yang kufur gitu. Jadi banyak hikmah gitu ya. Tetapi yang terpenting adalah perkara berdoa itu bukan sampai dikabulkan atau tidak gitu ya. Akan tetapi lebih kepada doa itu dilakukan secara konsisten gitu. Apapun kondisinya. Jadi konsisten, istiqomah, dan sabar gitu dengan itu gitu. Apapun hasilnya, dia bersyukur kalau doa itu dikabulkan dan dia bersabar kalau doa itu belum dikabulkan atau kemudian nanti ada ganti yang lebih baik begitu. Oke Ustadz. Ada nggak sih Ustadz keutamaan berdoa Ustadz?
Keutamaannya adalah diantaranya itu sebagai bukti bahwa seorang hamba itu hamba yang beriman begitu. Yang pertama, hamba yang beriman dan terhindar dari sifat takabur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi kita melakukan hal yang semuanya ini ada sebab akibat, misalkan kayak apa? Belajar gitu ya. Untuk ujian, kita bisa jadi untuk ujian tidak perlu berdoa. Orang ngakunya nggak berdoa, saya belajar dengan giat, saya belajar dengan tekun, tapi saya lulus tanpa berdoa. Nah, itu kan sosok yang sombong, sosok yang takabur dan congkak di hadapan Sang Pencipta. Gitu. Sehingga dengan berdoa itu akan menambah keimanan dia, gitu, akan menambah keyakinan dia bahwa yang menggerakkan, yang menjadikan semua ini tidak semata-mata karena usahanya, tetapi ada peran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita berdoa, justru semakin mempertambah keyakinan kita kepada Zat yang Maha Besar gitu. Oke. Jadi berdoa juga bukan cuma berdoa tapi juga harus yakin doa kita bakal dikabulin gitu ya, Ustadz? Ya, penuh dengan keyakinan bahwa Allah itu mampu untuk mengatasi semuanya, mampu untuk menjawab doa-doa kita, dan tidak wajib bagi Allah untuk menjawab doa kita. Itu murni karena ridho Allah Subhanahu wa taala dan sifat rahman Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ustadz. Satu lagi, Ustadz, katanya senjatanya orang Islam itu berdoa, itu benar gak sih, Ustadz? Ya, itu benar karena itu bagian dari keimanan itu sendiri. Mengapa dibilang senjata? Karena seorang yang mukmin itu tidak lengkap kalau tidak dilengkapi dengan doa itu. Karena kalau tidak berdoa, konsekuensinya adalah dia orang yang sangat mengandalkan dirinya dan itu sudah tidak sempurna keimanannya. Karena bentuk konsekuensi logis dari iman adalah kita selalu butuh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berharap karena ridho Allah Subhanahu wa taala dan rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Oke pemirsa, kita jeda sejenak, kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Nah pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Masih dengan tema kita yang sama, yaitu tips agar doa dikabulkan. Nah, kita masih ada video pertanyaan dari netizen. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum, nama saya Rifki dari SMK Muhammadiyah 3. Ustadz izin bertanya, waktu yang afdol untuk berdoa itu kapan ya Ustadz? Itu dia video pertanyaan dari netizen Rifki dari SMK Muhammadiyah 3. Dia menanyakan, Ustadz, waktu yang afdol untuk berdoa itu kapan aja sih, Ustadz? Baik, terima kasih. Ya, di antara waktu-waktu yang dituntunkan dan diutamakan untuk berdoa ada banyak misalkan ya. Jadi ada waktu dan ada tempat. Ya. So, kalau jika bicara waktu, maka yang paling banyak diriwayatkan oleh Nabi SAW adalah misalkan di antara azan dan iqomah. Ya, jadi misalkan kita sedang menunggu jeda di antara azan dan iqomah, maka kita gunakan kesempatan itu untuk berdoa. Kita berzikir, berdoa, bersalawat, yaitu satu. Yang kedua, ketika kita berpuasa, gitu ya. Jadi sepanjang hari berpuasa, itulah kita di mana kita diminta untuk banyak-banyak berdoa gitu. Jadi tidak hanya ya memang menjelang berbuka itu iya, tetapi sepanjang kita berpuasa disitulah kita memperbanyak zikir dan doa. Jadi bolehlah tidur misalkan tidur orang yang berpuasa itu ibadah. Kenapa tidur orang yang berpuasa itu ibadah? Ya karena dia terhindar dari kemaksiatan, terhindar dari ngomong buruk ya dengan orang tidur kan gitu. Jadi terjaga mulutnya dengan tidurnya. Cuma kalau tidur sepanjang hari, dia akan hilang keutamaan yang lain. Ya, keutamaan lainnya adalah berdoa, berzikir, baca Quran dan lain-lain. Jadi berpuasa itu perlu seimbang gitu ya. Ya ada tidurnya untuk menjaga. Karena mungkin orang banyak ngomong nanti banyak salah gitu ya. Jadi dengan tidur dia akan meredam itu mulutnya gitu. Tapi nggak tidur seharian ya? Tidak tidur seharian. Nah itu akan rugi kan, nanti ketinggalan sholat, ketinggalan macam-macam, ketinggalan amal soleh. Jadi perbanyak berdoa juga ketika berpuasa begitu ya. Kemudian ada masa-masa di mana misalkan hujan gitu kan, ketika hujan turun, Allahumma shayyiban nafi'an, itu juga bagaimana kita berharap bahwa rahmat Allah itu kan turun ketika hujan. Nah, makanya kita berdoa dari segala macam mara bahaya ketika hujan, dan juga tidak hanya dari bahaya tetapi juga meminta hal-hal yang sebaiknya kita juga inginkan gitu ketika kala hujan. Kira-kira 3 itu diantara kita diminta, dituntunkan untuk berdoa.
Oh, berarti yang pertama itu saat hujan, saat azan dan iqomah, dan satu lagi apa Ustaz? Saat berpuasa. Saat berpuasa. Ya. Terus kalau misalkan kita lagi tolabul ilmi nih, atau lagi pondok pesantren, katanya doa-doa kita mustajab, itu benar gak sih Ustaz? Ya itu kita dalam keadaan fisabilillah kan, artinya kita dalam keadaan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pada prinsipnya semua dalam keadaan yang kita dalam perjalanan kebaikan, dalam situasi kebaikan, itu secara umum juga waktu yang baik untuk berdoa. Jadi tidak hanya mencari ilmu, tetapi juga misalkan di tengah malam, misalkan sepertiga malam, itu diantara tambahan-tambahan keutamaan untuk berdoa. Karena dalam hadisnya itu, innallaha yanzilu ila sama'id dunya hina thulutsal lail. Jadi Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam untuk mendengar hamba-hambanya yang bermunajat kepadanya. Jadi sepertiga malam itu sesungguhnya Allah itu dekat sekali dengan kita, dan karenanya kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan itu. Jadi itu doanya mustajab juga ya Ustadz? Ya insya Allah mustajab. Oke, baik, terima kasih Ustadz telah menjawab pertanyaan netizen Rifki tentang doa-doa yang afdol itu kapan aja sih. Nah, kita juga masih ada pertanyaan selanjutnya, ya langsung aja kita simak berikut ini. Perkenalkan, nama saya Farel dari Pamulang. Mau nanya Ustadz, sebenarnya berdoa menggunakan mengangkat tangan ke atas itu sunnah atau enggak sih Ustadz? Itu dia video pertanyaan dari netizen Farel dari Pamulang. Dia menanyakan, Ustadz, sebenarnya angkat tangan dalam berdoa itu disunahkan atau bukan sih Ustadz? Ya, itu disunahkan gitu ya. Jadi angkat tangan saat berdoa itu disunahkan, mengenadahkan gitu ya. Tangan ketika berdoa itu juga bagian dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada macam-macam, ada yang mengangkat tangannya ala kadarnya seperti ini, ada yang sampai tinggi sekali sampai kelihatan ketiak Rasulullah SAW. Nah itu khusus, yang sampai kelihatan ketiaknya itu ketika misalkan dalam doa-doa kunut gitu. Jadi dalam doa kunut Nabi, atau doa minta hujan juga, Nabi istisqa ya, sholat istisqa, Nabi diriwayatkan mengangkat tangannya sampai para sahabat melihat putih ketiak Rasulullah SAW. Tapi selain itu juga ada di beberapa tempat diriwayatkan bahwa Nabi mengangkat tangan dan seperti pada umumnya orang berdoa, dan juga di situ diriwayatkan bahwa disitulah berdoa dan kemudian kesempatan untuk dijabahi juga semakin besar, karena itu adalah simbol daripada meminta, daripada kata-kata wa idza sa'alaka ibadi. Jadi kata-kata meminta itu memang bagian dari bagaimana manifestasinya itu dengan meminta seperti ini, tangannya ditengadahkan seperti ini, sehingga disitulah simbol tadarru, simbol kekhusyuan, bagaimana kita butuh oleh Allah Subhanahu wa taala yang di atas gitu. Oke, baik Ustaz. Tapi ada nggak sih bedanya berdoa tangannya kayak gini sama Rasulullah yang saat berdoa kunut itu Ustaz? Antara yang biasa dengan yang doa tinggi tidak ada beda yang khusus, akan tetapi ketika kunut mungkin hikmahnya adalah, kalau kita ingin mencari hikmahnya, di situ dibutuhkan masyarakat atau Rasulullah membutuhkan dalam keadaan hajat yang sangat besar darurat ya, akan misalkan doa istisqa itu kekeringan. Jadi kita sangat membutuhkan air, misalkan kucuran air. Dan doa kunut misalkan ketika itu misalkan sedang dizolimi, sedang misalkan ada represi atau persekusi dari kaum munafikin, sehingga sangat ditekankan untuk berdoa yang lebih kencang begitu. Oke, baik, terima kasih Ustadz telah menjawab pertanyaan netizen Farel tentang angkat tangan itu sebenarnya sunnah apa bukan sih. Nah pemirsa, kita jeda sejenak, kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Nah pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Masih dengan tema yang sama, yaitu tips agar doa dikabulkan. Nah Ustadz, kita juga masih ada pertanyaan dari netizen, langsung aja yuk kita simak berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Maharani. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pak Ustadz, izin bertanya, katanya doa orang banyak
seperti 40 orang itu lebih afdol dan diijabah dibandingkan berdoa sendiri. Apakah itu benar Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia video pertanyaan dari netizen Ranti dari Tangerang. Dia menanyakan, Ustadz katanya doa orang banyak seperti 40 orang itu lebih afdol dan dijabahi dibanding doa sendiri. Itu benar apa enggak sih Ustadz? Ya. Pada prinsipnya dalam Islam itu kan ada konsep berjamaah ya, konsep melakukannya secara kolektif, secara bareng-bareng. Akan tetapi itu dinamakan yang kalau misalkan itu dalam hal ibadah, maka itu pada intinya adalah haram kecuali ada dalil yang menjelaskan bahwa itu diwajibkan gitu atau itu dianjurkan. Nah, artinya dalam sesuatu hal itu kalau dalam hal ibadah kita tidak bisa melakukan itu kecuali ada dalilnya lah, intinya seperti itu. Nah, yang dianjurkan untuk berjamaah yang jelas ada dalilnya, diantaranya adalah sholat berjamaah begitu kan, sholat berjamaah dan kemudian hal-hal lain misalkan takbir Allahu Akbar, misalkan labbaik Allahumma labbaik, bacaan talbiyah ketika haji maupun umroh itu bersaut-sautan gitu, dikeraskan gitu ya. Tetapi ada tempat lain yang dimana kita ya tidak boleh mengada-ngada, tidak boleh melakukan jamaah kalau tidak ada dalilnya gitu ya. Ya termasuk dalam berdoa ini gitu ya. Jadi berdoa itu kalau kata Al-Qur'an itu kan tadarruan wa khifyah wa dunal jahr. Kita diminta untuk melakukannya dengan sikap yang penuh tadarru, kerendah hatian, kemudian suara lirih dan tidak dijaharkan, tidak dikeraskan gitu ya. Tidak dikeraskan tanda bahwa Tuhan itu, Allah itu dalam hadis yang lain sesungguhnya Allah itu kita tidak berdoa dalam suara lantang, tetapi sesungguhnya engkau tidak berdoa kepada orang yang tuli, asom, wala ghaiban dan jauh gitu. Jadi Allah itu dekat dan Allah tidak tuli gitu. Maka kita perlu melakukannya dengan penuh keadaban, dengan penuh kelirihan dan sangat individual. Nah itu. Jadi perlu dilakukannya sendiri-sendiri gitu dan ada praktek itu dilakukan setiap berdoa, berzikir itu hendaknya dilakukan sendiri-sendiri. Adapun berjamaah tentu saja itu ada ulama beberapa yang membolehkan kalau memang metodenya itu adalah metode pendidikan, metode pembiasaan gitu ya. Dan kalau dikaitkan dengan misalkan 40 itu tidak khusus berbicara tentang berdoa, tetapi lebih kepada misalkan sholat ya, terutama sholat jenazah misalkan dalam satu kampung yang tidak ada sholat jenazah, tidak ada yang menyolatkan misalkan sampai 40 orang, maka kampung itu atau wilayah itu bisa ya berdosa begitu. Itu yang namanya fardu kifayah. Kalau sudah ada sekitar 40 orang maka tidak masalah. Jadi semua kewajiban untuk semua orang sudah gugur gitu, diwakili oleh 40 orang tersebut, tapi tidak khusus untuk berdoa. Oke, baik Ustadz. Terus kan banyak nih di lingkungan kita yang misalkan keluarganya ada yang meninggal terus minta doain banyak-banyak orang. Itu menurut Ustadz sendiri gimana sih Ustadz? Ya, tentu dengan mendoakan orang itu bagian dari bagaimana kita beradab atau mendoakan sesama muslim, itu juga bagian bagaimana hubungan kita bermuamalah sesama muslim. Dan itu tidak ada waktu dan tempat khusus ya. Sekiranya kita bisa berdoa Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'min, itu kita doa terus setiap setelah sholat kita, setiap momen-momen, setiap misalkan kalau di Jumat khotib juga menyampaikan itu gitu kan, sholat wajib, sholat sunnah, setiap kita berpuasa. Jadi doa mendoakan kaum muslimin, kaum mukmin itu bisa kita lakukan kapan saja, tidak ada waktu khusus yang kita diminta untuk mendoakan mereka. Oke, baik Ustadz, terima kasih telah menjawab pertanyaan netizen Ranti dari Tangerang. Nah, kita masih ada satu pertanyaan dari netizen, langsung aja yuk kita simak berikut ini. Perkenalkan, nama saya Azmi Faresi, saya dari SMK 03 Ciputat. Ustadz izin bertanya, apakah jika kita menunda sholat, doa kita juga tertunda juga? Itu dia video pertanyaan dari netizen Asmi dari SMK Ciputat. Dia menanyakan, Ustadz, katanya kalau kita menunda sholat bisa menunda juga nih terkabulnya doa-doa. Itu benar apa enggak sih Ustadz? Terkait dengan menunda sholat dikaitkan dengan dikabulkannya berdoa itu kurang pas ya. Artinya penundaan sholat itu juga macam-macam sebenarnya.
apakah ada alasannya ataukah ada dzuruf gitu ya, alasan, ataukah tidak ada alasan sama sekali. Tetapi yang sebenarnya masuk dalam penundaan doa itu agar bisa dikabulkan adalah misalkan maksiat. Oke. Nah sekarang penundaan sholat itu ya bisa kita pastikan dulu apakah itu karena sengaja tidak ada apa-apa ataukah memang ada alasan syar'i ya, misalkan penundaan sholat itu namanya sholat tepat waktu. Banyak ulama mengatakan rentangnya itu panjang, misalkan sholat zuhur gitu ya. Sholat zuhur kan rentangnya sampai waktu sholat asar. Nah seandainya sholat zuhur dia tidak bisa sholat langsung ya dengan imam di masjid, dia ada waktu untuk sholat zuhur sampai asar karena ada kegiatan yang lain. Tetapi kemudian dilakukannya secara berjamaah, misalkan tidak jamaah di masjid, tetapi setelah acara atau setelah selesai apapun itu ia berjamaah dengan teman-temannya ya jam 1 siang, jam setengah 2 sholat zuhur. Walaupun di masjid ya sudah selesai, itu tidak masuk menunda yang kemudian dibilang maksiat ya. Misalkan maksud maksiat apa? Ya menunda sholat karena misalkan malas. Nah itu maksiat gitu. Nah itu yang kemudian punya potensi doa itu tidak dikabulkan. Dan yang lain adalah tentu saja dengan asupan atau pakaian yang tidak halal, tidak dengan cara yang baik. Nah itu juga masuk dalam kategori bagaimana doa itu bisa ditunda gitu untuk dikabulkan. Misalkan Nabi pernah melihat orang mengatakan orang berdoa sudah bertukus lumus, sudah bersusah payah dengan doanya, tetapi yang dimakan adalah yang haram, pakaian yang dipakai adalah yang haram, maka sampai kapan doa itu akan dikabulkan. Nah itu baru bisa masuk penundaan doa. Oke, baik. Terima kasih Ustadz telah menjawab pertanyaan netizen. Boleh Ustadz kasih pesan tentang tema kita kali ini untuk pemirsa TV-mu? Baik, terima kasih pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sebagaimana disampaikan pada prinsipnya adalah bukan bagaimana kita sekedar meminta, tetapi itu adalah konsekuensi adalah ibadah dari kita sebagai seorang mukmin. Karena sebagai orang yang beriman, maka konsekuensinya adalah, maka lanjutannya adalah kita diminta untuk selalu berharap kepada ridho dan sifat rahman Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menyempurnakan keimanan kita bahwa kita itu senantiasa butuh Allah, bahwa kita senantiasa berharap kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya itulah yang kita nanti. Bukan berdoa kemudian dikabulkan itu menjadi kewajiban Allah, tetapi bagaimana itu menjadi ibadah itu sendiri, entah dikabulkan ataupun tidak. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustadz yang udah sharing ilmunya. Dan terima kasih juga kepada pemirsa TV-mu yang telah menyaksikan Netizen Bertanya Ustadz Menjawab dari awal sampai akhir. Dan izinkan aku, Anelis Larsati Gufran dan Ustadz Nasrullah dan seluruh kerabat yang bertugas undur diri. Syukran semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.